Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Mewariskan Kekristenan. Saudara, adalah mudah untuk mewariskan dari generasi ke generasi kekristenan yang menjadi agama. Dan sejatinya hal itu sudah berlangsung. Namun di balik kesuksesannya ada manuver kuasa kegelapan yang ikut mensukseskannya, yang membuat pewarisan kekristenan sebagai agama mulus terjadi atau mulus berlangsung. Ya, ini harus dipahami. Mudah untuk mewariskan dari generasi ke generasi kekristenan sebagai agama, dan itu telah sukses oleh kuasa kegelapan yang mewariskan kekristenan sekedar agama dari generasi ke generasi. Biasanya kekristenan sebagai keberagamaan ditandai dengan seremonial atau liturgi. Itu mudah diwariskan. Kalaupun ada perubahan-perubahan dalam liturgi, hal itu tidak sulit dilakukan. Dan ciri lain kekristenan yang menjadi keberagamaan adalah memiliki standar kelakuan baik atau hidup menurut norma umum atau norma yang memang dikenal di dalam Alkitab Perjanjian Lama dalam kehidupan bangsa Israel yang berdasarkan 10 perintah Allah atau Dekalog. Keberagamaan juga ditandai dengan dominasi tokoh. Jadi para pemimpin agama dominan dalam kehidupan umat. Dalam hal ini pendeta dianggap segalanya mewakili umat untuk berurusan dengan Tuhan. Seakan-akan pendeta bisa menjadi juru syafaat. Kekristenan adalah jalan hidup. Ini tidak mudah diwariskan. Dan inilah yang dipotong oleh kuasa kegelapan supaya tidak terwariskan. Ya, sejak kekristenan menjadi agama negara dan hiruk-pikuk perdebatan konsili dan para teolog, di situ kekristenan telah menjadi keberagamaan dan menjadi gaduh oleh perdebatan-perdebatan teologi. Padahal sejatinya kekristenan adalah jalan hidup, jejak hidup Yesus yang harus diwariskan dari generasi ke generasi, bukan jalan hukum atau pandangan teologi semata-mata. Yang penting bagaimana orang percaya menjalani hidup seperti yang Yesus jalani. Memang tidak mudah, karenanya mandek ya di zaman kekristenan menjadi agama negara, sehingga yang diwariskan itu liturgi dan teologi saja. Paling tidak itu yang dominan. Karena setiap masa, setiap waktu, setiap zaman memiliki tantangan yang berbeda dan berubah. Tetapi kehidupan seperti yang diselenggarakan oleh Yesus harus tetap eksis, saudara. Tidak boleh berubah. Tuhan Yesus berkata bahwa ibadah bagi umat perjanjian baru itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan ini penting sekali. Ini bukan pola keberagamaan, tapi jalan hidup dalam roh dan kebenaran. Dan ini tidak mudah diwariskan. Karena satu generasi para teolog, para pemimpin gereja gagal, maka kemudian pewarisannya putus. Yang diwariskan hanya liturgi dan pandangan teologi. Saudara, mengatakan ini tidak bermaksud mengesampingkan dalil teologi atau doktrin yang ada. Tetapi kekristenan itu adalah jalan hidup. Doktrin, teologi, ataupun dalil itu pun penting untuk mengembalikan kekristenan pada Injil yang murni, back to the Bible. Tetapi kita harus tahu bahwa fokus atau inti dari kekristenan yaitu diri Yesus. Mestinya back to Jesus, not just back to the Bible, yang akhirnya ternyata betototan pada masalah doktrin. Jadi sekuat dan seteguh apapun doktrin seseorang, namun kalau hal itu tidak membuat manusia menjadi segambar dan serupa dengan Allah, yang modelnya adalah Tuhan Yesus, berarti kekristenan gagal dicapai, saudara. Nah, masalahnya, seperti Yesus itu bagaimana? Sikap, tindakan, perilaku yang dalam segala hal sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itulah seperti Yesus. Berarti setiap individu harus berurusan dengan Allah.
Setiap individu harus bersentuhan dengan Allah. Sebagai jemaat yang menyadari bahwa dirinya tidak memiliki ilmu teologi yang cukup, merasa miskin, namun kemudian ia melangkah untuk mengenal Allah melalui doa, khotbah, buku, dan sarana lain, maka jika dia sungguh-sungguh, dia bisa menemukan kekristenan yang sejati. Sebaliknya, seorang yang merasa mengenal Allah karena segenggam ilmu teologi yang dia miliki, dia terparkir di situ. Dia tidak bertemu dengan Tuhan, tetapi bertemu dengan ilmu tentang Tuhan. Bertemu Allah dan bertemu ilmu tentang Allah adalah dua hal yang sangat berbeda. Maka jangan merasa puas dengan hidup kekristenan yang sudah kita capai. Sebab penyesatan kuasa kegelapan yang luar biasa sukses ketika orang Kristen diparkir dalam hidup keberagamaan. Kekristenan itu jalan hidup. Artinya bahwa ibadah kita sesungguhnya bukan seremonial, tetapi seluruh perilaku hidup. Melayani Allah itu sesungguhnya pertama melayani perasaannya. Melayani perasaan Allah itu artinya dalam setiap kata yang kita ucapkan itu merupakan ibadah. Ya, setiap kelakuan, perbuatan kita itu ibadah. Nah, apakah setiap ucapan yang kita lontarkan atau kalimat yang kita tulis di media sosial menunjukkan penghormatan kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama? Perlakuan kita terhadap orang lain, apakah menunjukkan sikap hormat kita kepada Allah? Nah, jadi kita harus bertobat. Jangan merasa sudah berbakti karena kita ada dalam acara liturgi atau kebaktian di gereja ataupun sudah menjadi aktivis bahkan pendeta. Liturgi hidup kita bukan di gereja sebenarnya, saudara, tetapi dalam seluruh perilaku kita, dalam seluruh tindakan kita. Yang kedua, jangan merasa sudah melayani Tuhan, sudah berbakti, sudah menjadi orang Kristen karena bermoral baik. Sebab standar Bapa di sorga itu bukan sekedar bermoral baik. Bermoral baik itu wajib mutlak. Tapi jangan berhenti di situ, harus terus berlanjut menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Lalu kepada jemaat harus mengerti jangan bergantung dengan siapapun. Bahkan jangan bergantung kepada pendeta. Pendeta itu hanya menjadi mentor sementara. Kita semua harus bergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada pemimpin spiritual manapun secara mutlak. Kita harus bisa langsung bertemu Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Menapaki jejak Yesus dapat menimbulkan penderitaan, saudaraku. Yaitu ketika kita mempertahankan kekristenan yang sejati dengan tidak mengikuti jalan dunia, bersedia membunuh hasrat-hasrat pribadi yang sudah terlanjur melekat di dalam diri kita. Inilah pilihan yang harus kita ambil, yaitu menapaki jejak hidup Tuhan Yesus yang tidak dirusak oleh keberagamaan. Rantai kekristenan sejati harus kita wariskan dari generasi ke generasi, yaitu kehidupan yang meneladani Yesus. Sebab pada akhirnya Allah Bapa hanya ingin menemukan wajah potret Yesus dalam manusia batiniah kita, bukan pandangan teologi kita. Allah merancang kita untuk memiliki kepribadian yang berbeda-beda, tapi dasar karakternya itu Kristus. Dan inilah menjadi kekayaan kerajaan surga yang bertumbuh dengan landasan karakter Kristus, yaitu memiliki kepekaan, kecerdasan rohani untuk berbuat segala sesuatu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638
60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.